bisa eksperimen dari kopi dan juga degan. Ini luar biasa dan ini menjadi minuman yang unik sekali dan perlu kalian coba. Saya pilihannya harus kopi. Karena pertama di sini adalah petani kopi. Wow. Jadi masyarakat sini adalah selain beternak, itu lahannya pasti ditanamin kopi. Ya. Terus yang kedua, gimana caranya saya bisa mengangkat petani kopi itu biar kopi di Ngemplak Banyuanyar ini bisa dikenal masyarakat yang lebih luas. Kalau nggak salah waktu itu kopinya kan belum dikelola dengan baik. Ya. Dan orang ngerti kopi opo dan muncul kopi nangka. Nah itu gimana ceritanya? Kopi nangka itu sebenarnya kalau di kampung sini itu banyak sekali istilahnya dari kopi nangka itu, Pak. Nah iya. Kopi nangka itu kalau dari asli dari jenis kopinya itu kan jenis Liberica. Oh, Liberica. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu Excelsa. Tapi kalau untuk dari garis keturunannya itu adalah dari Liberica. Aku mazhab berarti. Ya. Mazhab. Aduh. Oke, terus? Nah, terus di kampung sini itu petani-petani sini itu ada yang menamakan kopi Legandar. Kopi nangka itu, kopi Liberica itu ada yang menamakan kopi Legandar. Legandar itu kenapa dinamakan kopi Legandar? Pohonnya bisa besar, tinggi, rantingnya bisa megar. Itu kan dinamakan Legandar. Bisa panjang, bisa nyampe 3 meter sampai 4 meter rantingnya. Terus ada juga yang menamakan kopi Barendo. Kopi Barendo. Nah, kopi Barendo itu kopi Barilondo. Oke. Nah, terus ada juga yang menamakan kopi nangka. Kenapa dinamakan kopi nangka? Masyarakat sini itu membandingkan antara pohon nangka dengan pohon kopi Liberica. Jadi daunnya hampir sama, tebelnya hampir sama, pohonnya juga bisa tinggi, bisa besar. Itu. Rasanya? Nah, rasanya, aroma. kalau di kopi Liberica itu sebenarnya ada 2 buah yang terkandung di situ, yaitu antara pisang sama nangka. Sudah ada penelitian belum sih kenapa kok bisa aromanya muncul begitu? Ya kalau kita sebenarnya penelitiannya kalau di waktu kita roasting aja udah kelihatan, udah muncul itu. Bukan maksudnya, kan jelas aku udah pernah minum. Ya. Nah jelas aroma nangkanya itu kuat gitu loh. Ya. Nah kenapa kok bisa muncul aroma itu? Nah itu dari jenis kopinya itu. Oh, bukan karena di sini ada berdampingan dengan enggak. Itu emang karakter dari jenis kopi Liberica. Di tempat lain ada yang kan? Ada. Oh ada ya. juga. Kalau di tempat lain kan ada juga yang namakan Excelsa. Oh. Ada juga yang Liberica. Itu jadi istilahnya itu kalau Liberica itu banyak sekali. Tapi dari satu jenis kopi yaitu kopi Liberica. Dulu jenengan itu kan masih di sana itu. Ya. Nah, itu pada saat di sana itu sebelumnya jenengan kan lurung mut. Nah, ketika itu terus kemudian mute kopi itu ada triggernya apa? Ya karena di kampung sini nggak ada seorang pun yang mau terjun langsung dari petaninya, cara prosesnya gimana. Karena menganggap mungkin orang untung gitu ya. Yes, dianggap orang gendeng aja. Berarti sama gendeng. Hampir. Nah, dulu sebelum dikelola kayak gini ada bungkusnya kayak gini. Itu kopi ini kemudian diapakan? Dulu sebelum ada Mas, wah di tempat produksi, terus kita bikin nyangre, bahkan dulu pertama kali itu nyangre manual, terus kita kasihkan lagi ke petani-petani, oh ini loh kopimu. Ya, sekarang petani selama beberapa tahun ini petani sudah tahu bahwa
dibandingkan dengan kopi yang lain, kopi ibaratnya kopi warungan, dia lebih memilih kopinya sendiri. Oh, nah dulu waktu itu kopi itu cuma dijual karungan gitu. Dulu itu petani. Harganya dulu waktu itu. Kalau waktu pertama kali dan sampai sekarang pun sebenarnya itu petani petik, dikeringin, dikupas, dijual ke pasar. Oh. Jadi dari harga itu ya kalau harga sekarang itu rata-rata 19.000 sampai 23.000. Itu murah atau mahal? Murah. Murah. Nah, murah banget. Kemudian kalau nggak salah kemudian ada Kominfo turun. Ya. Waktu saya juga ngoyak-ngoyak. Terus apa sekarang ini setelah sekian tahun ada perbedaannya? Jelas ada perbedaan. Jadi Pak Bambang dan kawan-kawan selalu mengikuti, bahkan tiap saya bikin sesuatu selalu mengikuti, itu pasti ada perkembangannya dan itu pun menjadi nilai tambah untuk petani. Sekarang yang datang sudah di mana aja? Wah, yang datang itu yang banyak luar kota. Luar kota, misalnya. Di Jakarta itu banyak. Jakarta di sini. Ya. Bandung ada juga. Bandung. Jogja, Solo itu udah hampir tiap hari. Yang mereka lakukan apa di sini? Ya kalau di sini itu karena bukan seperti kedai kopi yang lain. Jadi orang ke sini pesen kopi, diminum, habis, terus bayar, terus pulang. Ini bengong. Jadi beda. Jadi di sini itu orang ngopi ke sini harus tahu dan harus belajar. Nah, belajar. Ya. Oke. Yang belajar ke sini dari mana aja yang dari? Udah banyak, di Klaten banyak. Klaten. Ya. Klaten banyak. Bahkan ada beberapa Klaten itu buka kedai kopi. Oh. Yang paling jauh ada dari Jambi. Jambi. Ya, belajar. Mereka tahu dari mana? Ya dari media yang jelas. Seperti Pak Bambang, seperti teman-teman yang lain itu kan medianya cepat sekali. Nah itu sangat membantu kami. Ya. Berikutnya Jogja, tenang aja. Amin. Ya oke. Nah sekarang Pak, begitu ada branding seperti ini, harganya mulai berbeda nggak, berubah nggak dari dulu? Sebentar. Ini contoh kopiannya apa nih? Ya, ini kopi nangka. Kopi nangka. Kopi nangka yang dibikin cold brew. Enggak, maksudnya kalau di tempat lain dia namakan juga kopi nangka atau gimana? Beda. Oh enggak. Ya. Jadi kopi nangka hanya dibangun di sini. Ya, di sini. Jadi itu betul-betul kearifan lokal benar. Betul. Ilmu saya punya, kalau saya kembangkan ke orang lain itu berguna. Tapi kalau cuma saya untuk diri saya sendiri, kalau saya udah nggak ada lagi tuh, nggak berguna lagi. Oke. Nah, kalau kan tadi kan kopi nangka, apakah ini di sini juga kopi nangka semua juga gitu? Enggak. Oh, Beda ya. Jadi di sini ada kopi Arabica juga, ada kopi Robusta, ada kopi nangka, dan kopi Robusta di sini kan ada variannya, ada dua, yaitu kopi Robusta PS sama Robusta Jawa. Terus kopi nangkanya ada natural, ada wine kopi nangka. Terus Arabicanya kita ngambil dari dua gunung. Dari Gunung Merbabu sama Merapi. Oh, ya. Gunung apa? Oke. Ya di sana memang jadi saya juga baru tahu ternyata kopi itu ditanam di tempat yang lain hasilnya beda ya, walaupun bijinya sama. Betul. Karakter tanah. Bisa karakter tanah. Tanah itu kan pengaruh banget. Terus dari ketinggian, dari suhu. Dari suhu udara itu juga pengaruh. Tapi kalau kulitnya saya pernah ngicipi. Ya. Karena yang udah merah kan manis. Betul. Nah, itu pengaruhnya apa sama isinya, bijinya maksudnya? Jadi pengaruhnya kalau kulit itu kan mengandung glukosa. Oh. Jadi glukosa itu kan pasti manis. Nah itu kalau berpengaruh di biji kopinya. Nanti tergantung prosesnya. Nah itu kulitnya mau dikupas apa enggak? Karena itu glukosa itu mempengaruhi nanti di rasa kopinya. Oh gitu. Yang datang ke sini peak seasonnya rata-rata jam berapa?
Kesini banyaknya siang. Oh siang. Karena kebanyakan dari luar kota. Luar kota. Ya. Berarti antara usia tak deh 30 sampai 40. Enggak juga. Oh enggak. Ya berapa? Dari anak muda. Wah. Milenial. Ya. Ini aneh gitu loh. Karena saya tahu kopi di sini pahit. Kenapa mereka seneng ya kopi pahit? Karena yang pahit itu yang menyehatkan. Oh iya, saya ingat dulu ada pastor atau pendeta waktu itu. Iya, pendeta. Ingat ya? Iya. Jadi dia kesini ngopi. Itu dari Semarang itu. Oh Semarang. Iya. Pengalamannya ternyata begitu ngopinya ngopi murni malah sembuh Iya. penyakit lambungnya. Dan dia sakit karena setiap pagi yang dingin itu kopinya karena tidak sehat. Betul. Kopinya sasetan. Om, apakah? Oh iya ini. Jadi ini yang dijual di sini ini kopi nangka semuanya. Enggak. Jadi beberapa jenis kopi. Ada Arabica, ada Nangka, ada Robusta. Kalau yang dari kopi nangka itu harganya sekitar berapa sih kayak gini? Kalau yang harga 100 gram itu 20.000. Ini 20. Itu udah kopi bubuk, udah siap diseduh di rumah. Nah, saya itu juga kalau ngompor, ngopi jadi obat banget ah. Beda rasa. Nah itu gimana caranya kita bereksperimen mencari sesuatu yang beda di kopi itu menjadi rasa yang berkualitas dan enak dikonsumsi untuk siapa saja. Yang belajar ke sini kemudian terpantau nggak laporan, Pak? Saya belajar terus saya sekarang bikin kedai itu. Ya pasti kayak gitu. Laporan. Ya. Laporannya kemudian positif jelas. Ya. Nah, ada nggak yang kemudian Pak saya kirim? Ya. Itu pasti. Itu pasti ya. Itu yang di Jambi itu rutin. Oh rutin. Ya rutin tiap bulan saya harus ngirim kopi ke sana. Oh, aku ngerti. Jadi, tapi kalau saya mau disalahkan boleh. Jadi di sini tuh diajari jadi barista, pengelolaan, tapi ternyata untungnya dia ngambilnya dari sini. Ya, betul. Oh, oke. Jadi tapi saya juga nggak mengharuskan loh, Pak. Oh, nggak mengharuskan mereka itu ngambil dari sini. alasannya kenapa ngambil dari jenengan? Ya karena di sini rasa kopinya berbeda. Oke. Ya. Karena kalau ditanam di sana beda Beda juga. lagi, ya. Oke. Jadi teman-teman inilah contoh sosok mungkin berbagi itu tidak ada masalah. Ya. Dan rezeki urusannya Gusti Allah. Betul sekali. Ada rasa nyampuri urusannya Gusti Allah ora penting. Biar gitu. Nah, ini ada kiriman degan. Ya. Nah, gimana tadi gimana perbedaan atau apa pengalaman barunya apa? Saya senang sekali ini dari Omah Degan di Jingga ini mengirimkan degan ke sini dan ini saya tadi udah eksperimen. Jadi saya dari air degannya saya masak dengan suhu 95 dan airnya itu untuk menyeduh kopi dan rasanya unik sekali, luar biasa. Saya terima kasih dengan Omah Degan Jingga ini yang udah mengirimkan degannya sampai sini dari Jogja ini dan udah nyampe ke Banyuanyar, ngemplak Banyuanyar sini dan ini kedepannya itu yang maksudnya ya kalau minta paling ya Pak keren ya. Kedepannya pasti akan saya cari eksperimen kembali bagaimana caranya perpaduan antara air degan dan kopi itu menjadi sesuatu minuman yang luar biasa dan bisa dikonsumsi dari anak balita sampai orang tua. Masuk ibu hamil. Ya. Nah, kalau kira-kira menurut jenengan yang unik, tambahan yang unik apa dari ini? Maksudnya tambahan untuk kopinya. Jadi ini tadi kan saya sebenarnya tadi memakai kopi standar, jadi standar ukuran. Jadi tadi saya memakai air untuk menyeduh kopi kan pakai air degannya, dan aku nyeduhnya tadi standar. Saya tadi nyoba dengan V60 dan juga Vietnam Drip. Jadi rasanya itu pasti beda. Tapi kalau menurut saya itu lebih menonjol rasa dan aromanya lebih menonjol kalau pakai yang Vietnam Drip.
Jadi teman-teman kalau mau nyoba ini bisa eksperimen dari kopi dan juga degan. Ini luar biasa dan ini menjadi minuman yang unik sekali dan perlu kalian coba. Kalau yang penjualan kopi ini orang datang ke sini rata-rata atau juga lewat online? Kita nggak online. Oh. Karena dari beberapa kabupaten kita sudah mempunyai reseller. Oh. Ya. Kalau Omah Kopi nanti bikin online sendiri, nanti resellernya mau ngapain? Ya, ini contoh bagus juga. Ya. Jadi biarkan mereka yang berperang berpadu. Oh no. Mas Budi tenang-tenang aja, duitnya ngalir ini. Ya tapi yo jangan sampai perang, jangan sampai padu. Enggak, maksud saya itu perang itu marketing Ya. gitu loh. Nah, kalau kemudian IG-nya Mas, IG-nya jenengan di sini apa? IG di sini adalah Omah Kopi _ ngemplak. Oke. Peran pemerintah termasuk dari Pak Lurah dan ke atas apa terhadap pengembangan kopi di sini? Kalau pengembangan kopi dan peran pemerintah itu sangat bagus karena alat-alat kami ini semua kebanyakan adalah bantuan dari desa dan juga dari pemerintah. Oh. Bahkan ini yang di lapangan itu dari untuk dibangun itu 2,5 M itu dari kementerian, 1,5 itu dari untuk bangunan, yang 1 M itu untuk alat. Syaratnya apa Om kok bisa dapat bantuan? Harus kelompok. Kelompok saya 2. Harus kelompok yang aktif. Kelompok aktif. Ya. 3. Kita buktikan. Itu maksud saya, kecekel ya. Jadi Anda, maksudnya gini loh, Anda kelompoknya ngeran dibukti ran dihasil, ya ora bakal. Ya. Jadi Anda harus buktikan bahwa Anda mampu. Jadi gini, misalnya kalau kita pengen memformat suatu desa, menginisiasi bahwa Anda ini bisa menjadi pengusaha, Anda harus bikin kelompok, harus aktif, ono hasilnya. Nah nanti bantuan itu bisa dari mana-mana. Betul. Gitu. Nek orangnya hasilnya, ya ngerti ini piye? Nek Ya. kowe itu sungguh-sungguh. Jadi itu ono hasilnya. Termasuk kalau ini kita melangkah, ya termasuk susu fermentasinya, Ya. dari yogurt, es krimnya, begitu ya. Dan Bahkan dari saya belajar pun itu dari peran pemerintah. Saya mengikuti pelatihan kemana-mana, bahkan sampai setahun ada yang 2 kali, setahun 3 kali. Di waktu saya awal-awal itu bahkan setahun ada yang 4 kali saya mengikuti pelatihan. dan pada saat mau ikut suruh pelatihan itu orangmu dengar ngopo? Ya, Orang mudeng dasare apa, orang mudeng pokoknya ngerti-ngerti saka pemerintah ikut pelatihan. ya, Pelatihan apa? Berangkat. Pokoknya mangkat. Ternyata ini. Ya. Dan hasilnya yang penting ya, Anda, betul. Mas Budi, dan hasilnya untuk masyarakat apa Om? Karena kami dalam satu kelompok, jadi dari berapa hasil dari penjualan kami itu masuknya ke kelompok dari beberapa persen. Luar biasa. Ya. Jadi teman-teman ini luar biasa, sangat inspiratif. Terakhir pertanyaan adalah harapannya apa ke depan? Harapannya semoga Omah Kopi di sini, Om Kopla dan juga Omah Kopi Ngemplak semakin dikenal banyak masyarakat, bahkan sampai luar negeri. Oh ya, lo yang lupa, kemarin 2021 kami juga sudah ekspor ke Jerman. Wow, mantap. Yang apa itu? Yang kopi Arabica. Arabica. Itu kopi Boyolali. Wis, jelas luar biasa. Oke. Terus apa lagi? Yang jelas terutama saya itu gimana caranya memotivasi anak-anak muda, gimana caranya oh ya di sini loh, di sini itu banyak sekali yang bisa untuk dijadikan ekonomi. Maksudnya ya potensi di sini tuh banyak, bukan cuma dari kopi, bahkan dari pertanian sini itu banyak sekali, dari peternakan. Lah, kenapa? Ayo anak muda, kita bareng-bareng kita mainkan bahwa potensi di Ngemplak di sini nggak kalah dengan yang lain, dan itu adalah tidak lepas dari anak-anak muda. Gas kan. Sekali lagi dulu
Pak Lurah itu sangat sadar bahwa potensi di sini itu nyaris tidak ada. Iya. Orang nih, wes dipilih jadi lurah yang jadi lurah biasa wae. Tapi kemudian Pak Lurah kan berpikir, iki nek misalnya orang yang apa-apa, wong nek misalnya di sana mobil itu persen 45 gitu. Orang yang sendiri, tapi karena kemudian dia ada silaturahim dengan banyak pihak, Ya. berpikir apa sih bisa dijual. Nah, ketemulah kopi, susu dikelola dengan baik. Ini tambahan ada singkong, mudah-mudahan bisa menjadi potensi luar biasa di masa mendatang anak-anak muda kita. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.